Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Di video kali ini kita akan belajar tema 2 subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan dipelajari yaitu tentang unsur intrinsik pada dongeng. Nah, apakah ada di sini anak-anak ibu yang suka mendengarkan dongeng? Selain mendengar dongeng, pernahkah kalian membaca sebuah dongeng? Wah, ternyata banyak ya anak ibu yang suka sekali mendengarkan ataupun membaca dongeng, termasuk ibu. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak ya dongeng itu apa sih? Nah, pengertian dongeng itu ada banyak sekali ya. Misalnya ada dari menurut KBBI. KBBI ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut KBBI ini, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Sedangkan untuk pengertian lainnya, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi atau tidak nyata dan penuh hayalan serta imajinasi dan tidak benar-benar terjadi. Selain itu, dongeng memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama, menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembacanya, dan fungsi yang kedua, sebagai hiburan bagi pembacanya. Perlu anak-anak ketahui bahwa dongeng itu memiliki struktur. Strukturnya diantaranya yang pertama ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini adalah kalimat pengantar untuk memulai cerita pada dongeng. Misalnya, contoh kalimatnya seperti ini. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang kakek tua, bla bla bla. Atau bisa juga pada suatu hari yang cerah, matahari bersinar dengan terang. Atau bisa juga suatu ketika hiduplah sebatang pohon apel besar dan anak laki-laki yang senang bermain di bawah pohon apel itu setiap hari. Nah, itu termasuk contoh struktur dongeng pada bagian pendahuluan. Struktur dongeng yang kedua ada peristiwa atau isi. Peristiwa atau isi ialah kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu atau disebut dengan peristiwa inti. Struktur dongeng yang ketiga ada penutup. Penutup ialah kalimat untuk mengakhiri cerita dongeng. Nah, biasanya jika anak-anak sering membaca atau mendengarkan dongeng, pada akhiran cerita dongeng, kalimatnya seperti ini loh. Akhirnya mereka berdua hidup selamanya. Atau juga bisa akhirnya mereka pun bersama lagi. Saat kamu membaca dongeng, biasanya kamu menemukan bukan kalimat seperti yang ibu sebutkan tadi? Jadi, itulah struktur dongeng. Ada pendahuluan, ada peristiwa atau isi, dan ada penutup. Selanjutnya kita belajar mengenai ciri-ciri dongeng. Yang pertama, dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana. 2. Karakter tokohnya tidak diceritakan secara rinci. 3. Pendahuluannya singkat lebih menekankan pada peristiwa atau isi. 4. Ceritanya singkat dan bergerak cepat. Dan 5. Peristiwa dalam cerita merupakan hayalan atau fiktif dan tidak benar-benar terjadi. Nah, sekarang kita sampai pada materi unsur intrinsik pada dongeng. Unsur intrinsik pada dongeng ada 8. Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama ada tema. Tema ialah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Tema itu bermacam-macam ya, bisa tema persahabatan, keluarga, lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya ada unsur intrinsik yang kedua yaitu latar. Latar ialah keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana dalam sebuah cerita dongeng. Contohnya,
latar waktu, yaitu sore hari, pagi hari, siang hari, malam hari, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh latar tempat, misalnya di sungai, di sekolah, di rumah, di pasar, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada latar suasana, misalnya suasananya mencekam, menakutkan, dan lain-lain. Yang ketiga ada alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dongeng. Alur biasanya ada alur mundur dan alur maju. Yang keempat ada tokoh. Nah, para pelaku dalam sebuah dongeng bisa hewan, manusia, atau tumbuhan yang biasanya diberi nama dan lain-lain. Nah, yang kelima ada penokohan. Penokohan ialah karakter atau watak tokoh, misalnya baik hati, suka menolong, pemarah, rakus, pemberani, dan lain-lain. Yang keenam ada sudut pandang, ialah cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. 7. Majas. Majas ialah gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita dongeng. Nah, yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau pelajaran yang dapat kita ambil dari sebuah cerita dongeng. Baik, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.